Oke, sekarang kita akan melakukan pengukuran dengan menggunakan alat ukur. Nah, bagaimana kalau seandainya kita menggunakan avometer, kemudian avo itu kan ampere, volt, dan ohmmeter. Nah, di sini ini ada seperti rangkaian yang kita tadi ya. Nah, kita akan menggunakan di sini adalah ampermeter. Nah, ampermeter itu bagaimana cara melakukan pengukurannya atau cara menggunakan menggunakan alat ukur itu sendiri. Nah, yang pastinya ketika kita menggunakan alat ukur itu ada ketentuan yang kita gunakan untuk melakukan atau menggunakan dari alat ukur itu sendiri. Misalnya apa? Yaitu ketika kita menggunakan ampermeter, nah ampermeter itu dipasang secara seri terhadap apa yang akan kita ukur. Kemudian kalau seandainya kita menggunakan voltmeter, nah voltmeter itu kita pasang paralel dengan komponen yang akan kita ukur. Sedangkan kalau seandainya kita menggunakan ohmmeter, nah ohmmeter itu nantinya kita harus memutuskan uh, arus ke komponen itu, kemudian baru kita bisa melakukan pengukuran menggunakan ohmmeter. Nah, untuk saat ini kita akan mencoba melakukan pengukuran. Nah, di sini kita akan menggunakan ampermeter dan voltmeter. Nah, di sini yang harus kita perhatikan dulu itu komponen kitanya itu berupa apa dia sumbernya. Kalau seandainya sumbernya itu berupa baterai, itu secara otomatis alat ukur yang kita gunakan itu dia adalah berupa DC. Sedangkan kalau seandainya sumber tegangan yang kita gunakan itu adalah misalnya sumber yang berasal dari PLN, nah itu berarti 220 volt. Nah, itu kita menggunakan AC. Ampermeternya adalah ampermeter dalam AC. Nah, apa beda AC sama DC? Kalau di DC itu adalah direct current, itu seperti yang digunakan pada baterai ya, yaitu 9 volt, 12 volt. Sedangkan kalau AC itu adalah alternating current. Oke, nah kita akan mencoba menggunakan alat ukur. Nah, pertama kali kita hapus dulu ini. Wire-nya itu kita delete dulu. Kemudian kita cari di mana sih posisinya dari alat ukur tadi. Nah, dia ada di instrumen ya. Mana instrumen? Nah, ini instrumen, tinggal kita klik. Kita gunakannya ampermeternya, berarti di sini sumber tegangan yang kita gunakan adalah baterai. Secara otomatis yang akan kita gunakan itu adalah dalam bentuk dalam bentuk DC. Nah, di sini berarti ada DC ammeter. Nah, ini tinggal kita klik, kita taruh di sini. Nah, ini dia DC ampermeter. Nah, ini tinggal kita hubungkan saja. Nah, kemudian kita mau menghitung ini kita akan menghitung berapa sih tegangannya yang ada di sini. Nah, kita gunakan DC voltmeter. Itu sama, tinggal kita klik aja. Kemudian tinggal kita hubungkan. Nah, jadi ampermeter itu kita gunakan untuk menghitung arus. Sedangkan kalau voltmeter itu kita gunakan untuk menghitung tegangan. Nah, berapa yang mengalir di sini? Ini sumber tegangannya adalah 12 volt, tinggal kita run saja. Nah, ini terlihat ya di sini. Ini ada berarti ampernya yang mengalir di sini adalah 0,5 ampere. Kemudian tegangannya ini. Nah, kemudian kita close dulu, kita stop dulu. Nah, kita ingin melihat arus yang mengalir di sini. Nah, itu tinggal kita set animasinya. Nah, ini ada show wire voltage by color. Nah, jadi nanti kalau seandainya ada arus yang mengalir di rangkaian kita itu nanti panahnya itu akan berwarna. Jadi tinggal kita kasih color. Nah, kemudian kalau kita menggunakan panah sebagai petunjuk arahnya, yang arrow ini tinggal kita klik, kemudian oke. Oke, kemudian untuk di ampermeter. Nah, ini value-nya. Oke. Itu nanti tinggal kita
kalau sudah ini tinggal kita run. Nah, jadi terlihat ya di sini ini arusnya mengalir ya dari baterai. Nah, ini. Baterai itu dia kan ada positif, ada negatif. Nah, berarti di sini dia dari positif mengalir masuk ke lampu, kemudian ke tegang kembali ke negatifnya. Nah, di sini ada inilah. Nah, kalau seandainya kita buka saklarnya, apa yang terjadi? Nah, ini ya, itu bisa terlihat di sini kalau seandainya tidak ada arus yang mengalir ke rangkaian kita ini. Nah, ini kalau kita tutup. Nah, ini. Nah, ini. Oke.